Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. 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 Yang terhormat narasumber tokoh inspiratif yang telah hadir dan bergabung, Ibu Mayvi Matulesi, dan rekan-rekan yang berbahagia telah hadir dan bergabung di acara kita Talk Show Birama, bincang seru bersama tokoh inspiratif. Sebelum acara dimulai, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Vestin Gustiasi sebagai moderator dan notulen di acara pagi hari ini. Langsung saja untuk acara selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat narasumber kita, tokoh pegawai inspiratif dan teladan. Beliau biasanya dipanggil Ibu Mei, tempat tanggal lahir Ambon 7 Mei 1983. Untuk selanjutnya, kepada pewawancara yang pertama, Theodorus Mario de Robert, MPD. Terima kasih, Kak Vestin. Ini ketua kelompok kami, Kak Mei. Oke, Kak Mei, saya langsung ke pertanyaan saya. Ini kan kita bicara tentang manajemen ASN, kan, Kak? Iya. Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang pemerintah sedang mengupayakan adanya sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sejauh pengamatan kami, apakah sistem merit itu sudah berjalan sejak 2009 sampai 2021 atau itu masih merupakan wacana baru? Oh iya, jadi terkait dengan sistem merit ini, kalau menurut Mei sendiri memang belakangan ini ya, baru belakangan ini terlihat bahwa sistem merit ini sudah cukup baik, sudah semakin baik lah. Kita tahu bahwa dalam proses perekrutan sampai kepada promosi ASN saat ini sudah dititikberatkan kepada kualifikasi, kompetensi maupun kinerja. Jadi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem merit itu sudah benar terlaksana. Lain cerita dengan di masa lampau, itu kan masih ada lah kalau kita lihat ada orang-orang tertentu yang bisa bermain misalnya dalam dalam perekrutan juga itu masih terdapat celah-celah di mana ada ketidakadilan dan sebagainya. Tapi untuk saat ini sudah semakin baik. Kalau kita contohkan saja di BKKBN sendiri, kita itu kan sudah dengan online, kualifikasi yang benar, kompetensi yang lengkap. Ketika kita mau dipromosikan juga itu ada tes-tes yang memang tidak membuka celah untuk ada ketidakadilan maupun ada hal-hal lain yang tidak diperkenankan. Jadi kalau Mei menilai sudah sangat baik sistem meritnya. Oke, makasih Kak Mei. Luar biasa jawabannya. Ini satu lagi Kak Mei ini. Kami kira-kira ada tidak tips supaya kami bisa bagikan ke kami sehingga kami bisa jadikan itu sebagai referensi kami dalam bekerja kami. Ada tidak ya? Oke, jadi kemarin memang untuk tahun ini Mei memang menjadi salah satu nominasi pegawai teladan untuk di Provinsi Maluku. Jadi berbicara tentang bagaimana kita ditentukan itu otomatis secara pribadi itu suatu reward, satu penghargaan ketika lembaga ini boleh menjadikan Mei sebagai salah satu calon nominasi dalam pegawai teladan. Tips sederhana saja. Yang pertama itu jaga etika. Ketika kita sebagai ASN, kita beretika baik, itu akan ada nilai tambah. Sekarang ini kita dengar banyak orang di luar sana mengatakan bahwa generasi sekarang ini, dia boleh kompeten, dia boleh berkualitas dalam IT, tetapi etikanya tidak. Itu sudah di mana-mana kita bahas. Jadi yang pertama itu jaga etika. Yang kedua itu kita upayakan disiplin, terutama disiplin waktu. Disiplin waktu itu ya kita belajar untuk bagaimana datang ke kantor tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu, bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Memang terkadang kehidupan kita tidak terlepas dari ada persoalan-persoalan kasus-kasus tersendiri. Yang pasti kita upayakan harus disiplin waktu. Itu menjadi nilai tambah untuk bagaimana kita bisa menjadi teladan untuk orang lain. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kita memulai sesuatu, otomatis kita harus menyelesaikan. Jangan kita memulai, tetapi kita abaikan. Kalau kita subkoordinator, kemudian kita punya tanggung jawab bekerja, terkadang kita sudah lepaskan aja untuk staf misalnya. Jadi kalaupun kita memberikan tanggung jawab bersama dengan staf, kita harus tetap mendampingi sampai selesai.
Jadi 3 tips itu aja untuk adik-adik, bagaimana jaga etika, kemudian disiplin waktu, dan yang ketiga tanggung jawab terhadap pekerjaan. Ya, mungkin itu aja Nyong. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak untuk ilmunya. Luar biasa Kak. Ya. Saya kembalikan ke Terima kasih. Saya kembalikan ke Christine. Terima kasih untuk kami. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada Kak Widya Nur Setianingsih. Iya, Oke, Widya. terima kasih atas kesempatannya. Ini saya Widya mau tanya Kak, terkait kita sebagai seorang pelayan publik. Kita kan tahu bahwa peran PNS itu adalah pelayan publik ya Kak. Dan selama Kakak dari kurun waktu dari 2009 sampai sekarang, permasalahan apa yang Kakak temui selama bekerja di BKKBN ini sebagai seorang pelayan publik? Iya, oke Widya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kali ini terkait dengan pelayanan publik, Mei mengambil contoh secara umum. Jadi kalau kita berbicara pelayanan publik di lingkup BKKBN misalnya, kita itu berbicara lebih mengena kepada pelayanan kontrasepsi misalnya. Jadi kita memang berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalau masalah yang sejauh ini selama Mei di BKKBN, Mei melihat ada 2 masalah yang utama terkait dengan pelayanan publik, khususnya pelayanan kontrasepsi. Yang pertama itu keterbatasan akses. Jadi keterbatasan akses masyarakat terhadap Alkon misalnya. Hal ini bisa dipengaruhi karena kondisi geografis, apalagi di Maluku, punya banyak pulau. Jadi untuk mengakses itu cukup sulit. Kemudian ada keterbatasan Alkon dalam arti bahwa terkadang masyarakat butuh tetapi Alkon itu tidak ada. Nah, dan yang ketiga itu sarana prasarana. Jadi yang pertama itu keterbatasan akses, kemudian ada SDM yang masih sangat minim. Kita lihat bahwa pemerintah juga mengupayakan untuk tenaga medis dari sisi kesehatan maupun pendidikan itu diupayakan untuk penerimaan tenaga-tenaga yang lebih besar. Karena itu juga menyangkut dengan program BKKBN misalnya. Kita punya tenaga dokter dan bidan, ada mungkin tetapi belum terlatih. Karena dalam pelayanan kontrasepsi untuk Alkon tertentu itu kan dibutuhkan kompetensi. Jadi harus bidan dan dokter terlatih. Nah, ini juga menjadi masalah. Itu belum ada di semua wilayah. Jadi untuk sebagai solusinya, sejauh ini kita lihat bahwa pemerintah dalam hal ini BKKBN dia mendistribusikan atau dia mengalokasikan dana yang kita namakan dana alokasi khusus. Jadi ada DAK BKKBN yang memang langsung disampaikan kepada kabupaten kota. Hal ini untuk menjawab tadi masalah akses tadi. Jadi ketika orang sulit untuk menjangkau alat kontrasepsi misalnya di kabupaten kota itu dia bisa adakan pengadaan sarana prasarana misalnya dengan mobil pelayanan misalnya, jadi mobil itu langsung mengakses ke masyarakat atau ada gudang KB dan sebagainya. Itu semua bentuk dari solusi untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Kemudian juga terkait dengan dokter dan bidan yang belum terlatih, itu kan masalah. Solusinya juga sejauh ini kita di BKKBN Provinsi Maluku juga di mana-mana pun melakukan pelatihan terhadap bidan dan dokter sehingga mereka itu bersertifikasi dan mampu untuk melayani masyarakat di lapangan. Ya, itu mungkin contoh secara garis besar kelembagaan dalam arti secara umum kita lihat di BKKBN Maluku, tapi ada juga masalah-masalah lain yang mungkin lebih banyak kalau kita kaji. Mungkin demikian, Wid. Semoga puas mendengar jawabannya. Iya, terima kasih Kak atas penjabarannya. Pertanyaan yang kedua nih Kak, Kakak kan tadi riwayatnya adalah nominator pegawai teladan di Maluku ya Kak. Nah, sebagai pegawai teladan itu biasanya ada program inovasi yang diusung nih. Nah, untuk Kakak sendiri kemarin mengusung inovasi apa dan itu inovasinya ditujukan untuk hal apa Kak? Iya, oke, terima kasih. Kalau sejauh ini kita di BKKBN kemarin misalnya saya sebelum dari staf menuju kepada kepala seksi dulu kita punya proyek perubahan istilahnya. Kemarin saya punya proyek perubahan terkait dengan website kependudukan. Jadi waktu itu kita buat sebuah website yang menampung semua informasi kependudukan Provinsi Maluku. Jadi kebetulan itu sebelumnya belum ada.
Kalau kita punya website BKKBN Provinsi misalnya, itu kan lebih ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tetapi kalau website kependudukan yang kami buat, yang sebagai bahan kami itu di dalamnya itu ada berbagai cerita kependudukan yang kita bahas di sana. Jadi intinya bagaimana adik-adik berkreasi, kinerja kita itu ditingkatkan dengan cara berkreasi. Apapun yang menjadi ide-ide baik adik-adik, silahkan dilakukan. Dan itu menjadi poin yang pada akhirnya bisa menjadikan adik-adik itu sebagai sumber daya yang istilahnya ya di atas rata-rata. Ya, mungkin itu aja, Adek. Ya, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih untuk narasumber kita. Untuk wawancara selanjutnya yaitu Bulan dari SPD, biasa disapa Bulan. Selamat siang, Kak Mei. Selamat siang, Bulan. Namanya bagus ya, Bulan. Kak Mei, izin bertanya. Ya, silakan, Dek. Ya, saya kali ini mau bertanya terkait penyelenggaraan pemerintahan, pendekatan penyelenggaraan pemerintahan, atau biasa disebut dengan wall of government. Bagaimana caranya Kakak menjalin relasi yang baik atau secara profesional dengan mitra kerja? Ya. Ya, terima kasih, Dek Bulan. Jadi terkait relasi itu salah satu faktor yang penting. Untuk itu harus dijaga. Kalau Mei pribadi, hal utama yang Mei lakukan untuk bisa menjalin relasi itu secara profesional itu sederhana. Hanya 2 hal yang Mei siapkan. Yang pertama itu selalu menjaga komunikasi. Kalau kita sudah punya relasi, punya hubungan dengan seseorang atau dengan sekelompok orang, tapi kita tidak membangun komunikasi, itu juga fatal. Itu mempengaruhi nanti, itu memberikan dampak terhadap perkembangan kerja kita ke depan. Jadi misalnya kami di bidang pengendalian penduduk, kita punya mitra dengan koalisi kependudukan, koalisi muda kependudukan. Nah, kita punya relasi mitra-mitra ini, otomatis kita selalu harus berkomunikasi. Jadi kita bisa sharing berbagai cerita. Kemudian yang kedua, selain menjaga komunikasi, kita selalu proaktif. Harus proaktif, terlibat dan melibatkan mitra kerja. Misalnya kita di kependudukan, kita punya kegiatan. Harus libatkan teman-teman mitra. Begitupun juga kita harus proaktif terlibat. Ketika kita diundang pada kegiatan mereka, kita harus proaktif. Jadi mereka itu dianggap dan dihargai. Ya, mungkin itu aja, Bulan. Terima kasih Kak Mei. Masih ada pertanyaan satu lagi nih. Iya, silahkan. Iya, masih terkait dengan pertanyaan yang tadi ya. Apakah ada hambatan selama melakukan relasi atau koordinasi dengan mitra kerja? Oh iya, terkait hambatan, puji Tuhan tidak ada. Jadi koordinasi itu tetap berjalan baik. Ketika kita butuh sesuatu, mereka bersedia. Dan itu kembali pulang ke kitanya. Jadi untuk relasi itu baik, kita harus menciptakan komunikasi, saling menghargai, saling melibatkan, sehingga ketika kita butuh sesuatu, kita perlu sesuatu dan mereka, keterlibatan mereka dengan senang hati mau. Jadi untuk Bulan, puji Tuhan sejauh ini, syukur alhamdulillah tidak ada hambatan. Ya, terima kasih Kak Mei atas jawabannya. Ya, saya kembalikan ke Estin. Terima kasih untuk narasumber dan yang bertanya. Sebelum kita mengakhiri acara siang hari ini, saya akan menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber kita. Kesimpulannya, sistem merit di tahun sekarang ini sudah begitu adil dan transparan. Terus untuk kita, referensi kita dari tokoh narasumber inspiratif kita untuk menjadi lebih pegawai teladan, kita harus yang pertama harus etika, disiplin waktu, tanggung jawab, dan kompeten dalam pekerjaan kita. Setelah itu untuk dalam akses pelayanan publik ini, beberapa kendala itu memang ada, tetapi dapat kita tangani dalam meningkatkan kinerja kita dan selalu komunikasi dengan relasi kita, proaktif melibatkan mitra kerja agar hambatan-hambatan yang dihadapi bisa terlaksana dan bisa berjalan lancar untuk program-program BKKBN. Oke, terima kasih Kak Mei. Terima kasih Kak Mei. Iya, sehat selalu.